Eh, Terima kasih Bu Sarah atas kesempatan yang diberikan pada kami. Pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Tirta Wisnu Permana selaku Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar. Di dalam acara ini yang rencananya akan membuka acara webinar ini. Saya diberi kesempatan untuk mewakili beliau yang mudah-mudahan juga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat di dalam pertemuan kita ini, yang saya melihat adalah suatu peluang di mana kita bisa mengkomunikasikan terkait bisnis kuliner yang tentu saja pada ujungnya tentu akan kita melihat daripada sisi nilai tambahnya. Baik, saya akan membacakan sambutan dari Kepala Balai BPHT. Yang terhormat Bapak Tito selaku Ketua BKR Akademi dan para pengurus BKR Akademi. Yang terhormat Bapak Ibu para narasumber pada acara ini. Bapak Ibu peserta webinar pelatihan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara webinar memberi nilai tambah pada kuliner hasil laut yang dilaksanakan oleh BKR Akademi, yang pada kesempatan ini insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, bahwa salah satu tujuan diselenggarakan perindustrian adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju. Di samping itu disebutkan pula bahwa pembangunan industri harus dilakukan dengan memperhatikan rantai nilai atau value chain, di mana perusahaan industri mampu mengubah input bahan baku menjadi output atau barang jadi yang memiliki nilai tambah bagi sektor industri. Berangkat dari masalah di atas, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sebagai salah satu institusi teknis di bidang litbang dan layanan jasa teknis Kemenperin yang memiliki berbagai fasilitas sumber daya berupa SDM dan sarana prasarana litbang, pelatihan, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan sentra haki, serta pengalaman melakukan pendampingan teknis ke perusahaan atau IKM, menjadi inspirasi untuk mendorong berbagai pihak, termasuk BKR Akademi, agar dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh BBHT, oleh IKM atau tenan binaan yang ingin mengembangkan usahanya. Saya sangat mengapresiasi pertemuan ini, mengingat negara kita dikenal salah satu surga perikanan di dunia dan perkebunan terbesar di Asia Tenggara. Namun, tingkat konsumsi ikan masyarakat kita jauh tertinggal dari negara tetangga. Guna memacu konsumsi hasil laut dan perikanan, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan diversifikasi produk hasil laut dan perikanan yang bernilai tambah tinggi. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, dalam melaksanakan program tersebut di atas, ditemui beberapa tantangan di lapangan seperti masih dijumpai kendala dalam pengurusan izin, seperti misalnya PIRT, halal, dan HCCP.
Nah, ini perlu nanti didukung oleh institusi yang bersangkutan. Kemudian permasalahan paling klasik yaitu pemasaran dan terbatasnya sumber daya untuk promosi atau iklan di media cetak dan online. Kemudian juga masih banyak hal yang sederhana, misalnya makanan ringan yang disebut sebagai snack itu, yang didominasi oleh perusahaan besar multinasional, bahkan banyak diproduksi di luar negeri, sampai di Indonesia baru di packing. Nah, ini perlu solusi nanti bahan diskusi kita. Mudah-mudahan kita bisa mendorong ya IKM kita dalam negeri untuk melakukan hal yang seperti ini. Kemudian produk olahan kelompok masyarakat sulit usahanya sampai menjadi usaha yang mapan dan berhasil tinggi. Nah, ini juga suatu problema di mana usaha kecil kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang masuk di pangsa pasar atau segmen pasar kalangan bawah. Kemudian komoditas hasil olahan laut dan perikanan IKM kita sebagian besar belum bisa bersaing di pasar nasional apalagi internasional. Nah, ini tentu saja terkendala oleh legalitas dan standarisasi dari produknya. Yang terakhir adalah adanya produk-produk yang merek terkenal yang juga di pasar nasional bahkan mempunyai omset yang memasuki pasar segmen menengah ke bawah. Nah, inilah barangkali mungkin kita bisa bicarakan bagaimana solusi-solusi dari sisi pemasaran untuk mendorong IKM kita bisa pada segmen yang tepat. Nah, solusi dari hal di atas perlu ada strategi yang tepat sehingga dapat mendorong terciptanya kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya industri pengolahan hasil laut dan perikanan di Indonesia. Jadi strategi yang pertama adalah penguatan pengolah. Nah, dalam hal ini pemerintah secara bertahap telah banyak membantu kelembagaan pengolah dan pemasar hasil perikanan karena merupakan bagian awal untuk menciptakan kelompok yang solid, kreatif, dan mandiri yang mampu menjalankan roda organisasi dengan benar. Penguatan kelembagaan pengolah serta merupakan bagian dari roadmap atau tahap awal apabila kita mau mengembangkan bisnis pengolahan hasil perikanan di sebuah kawasan. Strategi kedua adalah merencanakan pendirian sentra hasil perikanan. Yang sentra ini oleh terpadu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekaligus memfasilitasi terbentuknya kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan Polaksar. Ini banyak binaan kami yang BBHP bantu seperti di Kabupaten Sinjai yang sangat banyak menghasilkan hasil laut dan perikanan. Kemudian sentranya dibantu oleh Kementerian Perindustrian. Tetapi itu masalahnya nanti ke depan adalah dari sisi pemasaran. Nah, kemudian strategi ketiga adalah diversifikasi produk perikanan dan hasil sampingnya. Nah, ini diversifikasi produk perikanan adalah bagaimana menganeka-ragamkan jenis produk olahan hasil perikanan dari bahan baku yang belum atau sudah dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan faktor mutu dan gizi sebagai usaha penting bagi peningkatan konsumsi produk perikanan yang berkualitas maupun dari sisi kuantitasnya juga ada peningkatan nilai jual. Kemudian hasil samping produk perikanan juga adalah bagian-bagian dari komoditi hasil perikanan yang bisa dimanfaatkan dan digunakan sebagai bahan baku dalam proses pengolahan. Kemudian yang strategi keempat adalah menciptakan brand dan mutu olahan. Nah, produk perikanan harus disosialisasikan sebagai makanan yang baik untuk kesehatan dan termasuk golongan makanan yang terbaik. Ini yang paling perlu, pemerintah pasti
harus mendorong sosialisasi ini bahwa makan ikan itu adalah makan yang sehat. Saya ingat ini sangat dipromosikan oleh Menteri Susi ya kemarin ini makan ikan. Ya. Mudah-mudahan pada kesempatan saat ini juga masih tetap didorong oleh pemerintah. Kemudian perlu upaya penguatan brand merek, ya. Dibarengi peningkatan mutu produk olahan hasil perikanan dan produk hasil perikanan harus dapat memenuhi standar dan jika perlu disertifikasi pada lembaga laboratorium dan lembaga sertifikasi produk terakreditasi. Kemudian juga yang paling penting adalah SDM yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan sebaiknya mampu memahami mengenai kualitas dan brand produk pada konsumen, baik dalam bentuk promosi atau iklan, agar terbentuk kepedulian pada konsumen untuk menjadikan produk perikanan di negara kita sebagai pilihan utama untuk konsumsi pangan. Nah, strategi kelima adalah pemasaran yang massal dan agresif. Nah, dalam rangka meningkatkan kegiatan promosi melalui media online maupun offline, sehingga ini dapat mendorong secara pelan, namun pasti volume penjualan meningkat. Melengkapi legalitas produk perikanan agar memenuhi standar dan sertifikasi produk, agar mempunyai daya saing dan penjualan dapat diterima di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Pemasaran yang masif dan terencana di berbagai tempat dan media online harus menjadi pilihan selanjutnya agar produk yang dihasilkan bisa laris manis ke depan. Nah, kemudian peran dan kontribusi BPHP dalam mendukung terlaksananya strategi ini kita lakukan melalui layanan jasa teknik yang meliputi penelitian dan pengembangan atau Litbang. Kemudian kita punya laboratorium pengujian yang terakreditasi. Kemudian laboratorium kalibrasi yang telah terakreditasi juga. Juga kita punya lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi. Ini tidak jauh beda dengan di tempatnya Pak Dada di BBIA Bogor. Kemudian juga kita ada layanan jasa konsultansi, ya, ISO 9000, 17025 dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melaksanakan pelatihan-pelatihan, ya salah satunya terkait juga bagaimana membuat diversifikasi di dalam mengolah hasil laut dan perikanan. Ini kami lakukan beberapa tempat di daerah yang merupakan penghasil hasil laut dan perikanan di Sulawesi Selatan. Nah, kemarin juga ada proposal yang dibawa oleh Pak Kepala Balai, Pak Wisnu. Itu dalam rangka kemarin tindak lanjut dari kunjungan saya melakukan identifikasi dengan peneliti BPHP di satu desa, itu di Desa Tandung, Kabupaten Polman. Ini sangat banyak menghasilkan bandeng dan juga udang. Nah, yang pertama kita lakukan di sana adalah membuat rumah produksi, membantu membuatkan program inkubasi untuk rumah produksi hasil laut dan perikanan. Nah, kita sasar dulu untuk yang pertama adalah hasil perikanan bandeng. Nah, kemudian akan kami susul juga mungkin nanti dengan diversifikasi produk udang yang saya kira cukup melimpah di daerah tersebut. Nah, layanan jasa yang berikutnya adalah kita juga biasa membantu IKM itu dalam rancang bangun dan perekayasan industri, membuatkan peralatan-peralatan yang sederhana dan yang lebih tinggi yang bisa sangat membantu di dalam pengolahan proses pembuatan hasil kuliner hasil laut. Nah, kemudian juga kita punya layanan inkubator bisnis teknologi.
Nah inilah menurut berdasarkan arahan dari Kepala Balai, ini akan tentu saja kita akan kuatkan. Nah, di layanan inkubator bisnis, ini kalau di presentasi itu kami beberapa hal yang terkait penguatan di IKM kita, yang apalagi yang baru tumbuh ini memang perlu dikawal dengan tepat sasaran. Nah, kita di BBHP mencoba lagi tidak melakukan pendampingan pengembangan IKM itu secara konvensional ya, pelatihan dan sebagainya, tetapi itu masuk di dalam program inkubasi kita yang sehingga mereka berkembang pesat. 1-2 tahun mereka sudah bisa masuk di pasar nasional. Nah, berdasarkan pengalaman kami 3 tahun terakhir, tenan-tenan yang dibina di inkubator bisnis itu lebih pandemik ini pun ya, pandemi corona, itu beberapa tenan kita yang kita bina di inkubator mereka. Mereka punya wawasan yang lebih maju daripada IKM biasa. Mereka sudah memanfaatkan teknologi, pemasaran online, kemudian dalam proses produksi juga mereka sudah menggunakan alat-alat yang sudah cukup bagus. Kemudian juga dari sisi produk mereka sudah lebih lebih bagus, ada yang sertifikasi, kemudian juga dari sisi mungkin eye catching itu kemasan dan sebagainya itu mereka lebih unggul. Nah, sehingga di pandemi corona pun ini mereka tetap menghasilkan omset yang cukup lumayan. Bapak, Ibu-ibu peserta webinar yang kami banggakan, kemudian juga kami sedang mengembangkan juga lembaga penjamin halal, sama mungkin juga di tempatnya Pak Dadang di BBA, sebagai laboratorium penguji halal. Nah, ini kita sudah kerjasamakan dengan Kementerian Agama, yang semoga saja karena Corona harusnya 2020 ini sudah bisa berjalan, tetapi karena pandemi Corona ini kami tiarap dulu, pelan-pelan mengembangkan. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini sudah bisa membantu para IKM, apalagi khususnya untuk IKM yang berbasis hasil laut dan perikanan. Ini perlu dibantu karena saya yakini bersama bahwa ini salah satu paling tinggi anunya, boleh dikatakan produk yang sangat bersentuhan dengan standar dan sertifikasi, sehingga harus memang serius ditangani untuk IKM-IKM yang bertumbuh. Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang kami banggakan, harapan kami semoga BKR Academy yang dapat terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pembina terdepan bagi IKM, UKM yang melakukan pengolahan hasil laut dan perikanan di Indonesia, dalam meningkatkan daya saing produk agar dapat bersaing di pasar domestik maupun ekspor. Akhir kata, terima kasih kepada Pak Tito dan seluruh pengurus BKR Academy, para narasumber, dan peserta webinar ini. Semoga kegiatan ini menjadi media komunikasi dan sharing keilmuan yang dapat memberi manfaat bagi kita semua, khusus kepada komunitas pengolah produk hasil laut dan perikanan di Indonesia. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BBHP Tirta Wisnu Permana. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Idam. Luar biasa ya. Luar biasa. Sampaikan juga tentu salamnya sama Pak Tirta Wisnu Permana ya, Pak Idam. Ya. Dan saya melihat dua hal tadi yang bisa bekerja sama dan manfaat daripada yang bisa diberikan oleh Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. Pertama, Bu Sarah, memberikan inspiring bagaimana kita bisa mendorong lebih canggih tadi kata Pak Idam ya, supaya inkubasi ya. Inkubasi ini, inkubator ini mendorong yang baru punya ide. Tadi seperti ada tadi di awal bicara mengenai cookies yang katanya bisa cookies bukan manis, pedas ya. Nah,
yang seperti ini didorong, diinkubasi sehingga ide-ide itu menjadi tataran yang nyata dan bisa berkembang. Tadi kata Pak Idam pengen supaya menahan gempuran produk asing katanya gitu ya. Bahkan kalau perlu kita ekspor ya, yang daripada keberadaan inkubasi satu. Kedua, tadi Pak Idam juga menyampaikan menarik sekali, hasil samping produk bahan utama itu mestinya bisa diolah. Karena kalau tidak, hasil samping itu menjadi loss. Ya, kalau di ikan bisa nggak kepalanya diolah, bisa nggak tulangnya diolah menjadi hasil produk lanjutan tepung, tulang, misalnya macam-macam ya, nggak cuma udang, bisa nggak kepala udang itu diolah? Kalau saya jadi ingat kalau kita punya namanya kelapa itu kan dari daun sampai akar semuanya bisa diolah ya. Nah ini hasil laut ini menjadi tantangan sehingga selain daripada loss tadi menjadi opportunity menghasilkan dengan teknologi, juga akan menciptakan rangkaian bisnis lainnya ya. Ada yang ngolah tepung, tulang ikan, ada yang ngolah kepala udang gitu, sehingga itu menjadi rangkaian sumber-sumber kegiatan ekonomi yang memberikan penghasilan. Nah, tantangannya adalah bisa nggak pengolahan ini dengan teknologi, dengan inkubasi mendorong para pelaku bisnis kuliner rumahan gitu ya. Karena kalau harus diolah dengan industri besar, mesin canggih, investasi besar, tentu akan lain ceritanya. Bisa nggak hasil olahan tangkapan nelayan atau dari tambak ini yang dipakai untuk bikin bakso tadi Mas Widi. Nah, sisa untuk bahan bikin bakso ini bisa nggak diolah lagi gitu loh. Nah ini tantangan kita ke depannya mungkin yang perlu dijawab bersama Pak Idam. Ada masukan untuk hal ini Pak Idam? Ya, masih. Ya saya kira ini Pak Tito, terima kasih tadi apresiasinya. Kalau saya melihat ini, kami sangat bersyukur ya ketemu dengan teman-teman di BKR Academy, Bu Sarah, Bu Pak Tito, dan teman-teman lain yang ada di webinar ini. Kami melihat kalau Indonesia itu surga, semua ada di Indonesia. Mau hasil laut, mau hasil darat, mau hasil perkebunan, mau mineral, apa segala macam. Nah khusus untuk produk-produk yang bisa kita olah, sebenarnya tinggal menunggu penggeraknya, siapa penggeraknya. Siapa yang memotori sebenarnya. Nah BKR ini saya pikir bisa menjadi garda terdepan nanti sebagai pembina UKM-UKM yang berbasis hasil laut. Kita dorong. Nah ini memang perlu harus mendorong, ada penggerak. Pemerintah daerah kita tidak bisa terlalu berharap pemerintah daerah. Banyak sekali hal-hal yang tersia-siakan di daerah itu dan boleh dibilang tidak diolah. Padahal itu potensi. Sebenarnya yang di daerah kita bawa ke daerah ini adalah pertama penggerak, kemudian hal-hal yang terkait bagaimana bisa mengolah ini. Teknologi pasti sudah ada di internet dan segala macam. Cuma siapa yang mau bergerak? Pemerintah daerah pun punya keterbatasan. Nah, kami sangat bersyukur mungkin kami dengan bicarakan selanjutnya ini dengan Pak Wisnu nanti sebagai Kepala BBHP, bagaimana nanti kita berkoordinasi dan bisa bekerja sama dengan BKR Academy untuk bisa mendorong di Sulawesi Selatan yang punya potensi luar biasa, ya, sangat banyak sekali. Nah juga ini potensi yang boleh dikatakan yang hasil samping seperti Pak Tito bilang ini adalah hasil yang boleh dibilang tersia-siakan. Nah mudah-mudahan webinar ini mungkin banyak hal-hal yang positif ya untuk kita tindak lanjuti nanti. Apa yang perlu kita lakukan untuk mendorong di sektor ini. Saya kira terima kasih Pak Tito, Bu Sarah, silakan.